Hai hai hai, shalom adik-adik. Wah, udah hari Minggu aja ya. Sudah waktunya kita belajar firman Tuhan lagi. Tapi kakak yakin pasti ada yang nanya-nanya. Ini kakak siapa ya? Kok tiba-tiba muncul? Aku nggak kenal. Kalau gitu, kakak perkenalkan diri ya. Nama kakak Kak Yulen. Y-U-L-E-N. Nah, jadi mulai hari ini kakak akan bersama-sama dengan kakak-kakak yang lain untuk belajar firman Tuhan dengan adik-adik. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar firman Tuhan bagian yang mana ya? Ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Udah ada belum di tangannya atau di sampingnya? Ayo segera diambil. Kita mau buka Alkitab, kita mau baca firman Tuhan. Tapi kira-kira kita mau baca dari kitab apa Kak Yulen? Kitab apa ya? Oke, adik-adik, sekarang dibuka Alkitab bagian Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ya. Dan kalau sudah dibuka, sekarang dilihat nama kitabnya itu Injil Markus. Ayo, kalau semuanya sudah ketemu, siapa yang sudah ketemu katakan hore, hore, hore. Oke? Nah, Kak Yulen yakin semuanya pasti sudah menemukan kitabnya. Kita semua sama-sama katakan hore, hore, hore. Yeay, Kak Yulen senang sekali. Semuanya sudah bisa buka Alkitab dan sekarang kita akan membacakan Injil Markus bagian mana Kak Yulen? Yuk kita buka pelan-pelan. Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Kak Yulen ulang ya. Injil Markus 3. Oh ya, Kak Yulen salah. Injil Markus 1 ayat 35 sampai 39. Nah, kita bacakan ya sama-sama dan Kak Yulen akan bacakan setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus mengajak di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, kita sudah selesai membaca. Sekarang Kak Yulen mau cerita. Tapi sebelum Kak Yulen cerita, Kak Yulen mau tunjukkan satu video yang sangat unik. Kita nonton sama-sama ya. Oke, semuanya siap dulu. Duduk yang tegap. Dan kita akan menonton videonya bersama-sama. Hari yang melelahkan. Aku capek sekali. Aku tidur aja deh. Kim sudah berdoa? Belum, Mami. Tapi Kim sudah lelah sekali. Hayo, Kim katanya mau jadi anak Tuhan Yesus yang taat. Tapi kenapa tidak berdoa sebelum tidur? Iya, Mami. Terima kasih sudah mengingatkan Kim. Yeay, akhirnya sudah selesai menonton video. Kak Yulen mau tanya dulu, tadi nama boneka itu namanya apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali, namanya Kim. Kim itu boneka kesayangan Kak Yulen loh. Tapi dari video yang diperankan oleh Kim tadi, apa yang adik-adik bisa lihat? Oh iya, Kim ternyata sebelum tidur dia lupa berdoa. Tapi
Tapi dia diingatkan sama siapa? Ada yang masih ingat nggak tadi di videonya? Iya betul, jadi Kim Kim diingatkan sama maminya. Kata maminya apa? Ayo, Kim Kim sudah berdoa belum sebelum tidur? Tapi Kim Kim bilang, aku sudah lelah sekali mami. Besok saja ya berdoanya. Aduh, tapi akhirnya Kim Kim berdoa juga karena sudah diingatkan maminya. Nah, sekarang dari ceritanya Kim Kim tadi yang lupa berdoa sebelum tidur, kita mau lihat kisahnya Tuhan Yesus. Kenapa sih Kak Yulen? Apa kaitan dari video Kim Kim sama ceritanya Tuhan Yesus? Ada dong kaitannya. Coba kita lihat di ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kak Yulen bacakan lagi ya untuk ayat yang ke-35. Nah, di situ firman Tuhan bilang gini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini yang dikatakan Alkitab itu siapa ya? Kok katanya iya aja? Nah, yang dimaksud sama Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik coba perhatikan. Tadi firman yang kita baca mengatakan kalau waktu hari masih gelap. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Gimana itu Kak Yulen? Coba adik-adik kalau bangunnya lebih cepat di pagi hari, mungkin itu sekitar pukul 4 subuh atau 5 subuh, adik-adik bisa melihat. Saat itu matahari belum ada pastinya, belum terbit. Dan di situ karena matahari belum terbit, maka masih terlihat gelap di luar. Tapi kita lihat Tuhan Yesus di saat seperti itu, Tuhan Yesus sudah bangun loh. Ayo adik-adik di sini kalau bangun pagi jam berapa? Sama nggak kayak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tuh bangun pagi-pagi sekali. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangun? Main game? Oh enggak ya? Atau Tuhan Yesus langsung ambil gadget, main HP? Oh enggak juga. Ayo kita lihat lagi apa yang dikatakan sama Alkitab. Oh ternyata kata Alkitab, Tuhan Yesus bangun pagi langsung pergi untuk berdoa. Wah, kira-kira kalau adik-adik bangun pagi langsung berdoa enggak? Atau sebelum tidur deh, Kak Yulen tanya, siapa di sini yang sebelum tidur selalu berdoa? Mungkin kalau nggak berdoa sendiri, mungkin berdoa sama papi mami, atau sama kakak, atau sama adik. Nah, Kak Yulen yakin pasti adik-adik di sini semuanya rajin untuk berdoa. Nah, tapi di sini dalam firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama, kita sudah tahu sekarang kalau kita bisa melihat dari kisahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu waktu Tuhan Yesus bangun pagi-pagi seperti itu, apakah setelah itu Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa? Tidur-tiduran? Tidak dong. Pastinya tadi dikatakan firman Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil. Adik-adik, ingat saat Tuhan Yesus memberitakan Injil, Tuhan Yesus itu pergi ke kota-kota yang tidak hanya satu kota. Pasti kota yang berbeda-beda dan ada yang jauh, ada juga yang dekat. Tapi Tuhan Yesus sangat rajin pergi berpindah-pindah dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus itu pastinya lelah dan sibuk sekali, tapi Tuhan masih mau berdoa. Nah, kalau adik-adik gimana? Atau mungkin, Kak Yulen, aku biasanya lupa berdoa karena setelah bermain, setelah aku sekolah, aku belajar, aku kelelahan, dan akhirnya aku lupa untuk berdoa. Gak apa-apa. Jadi, sekalipun adik-adik mungkin sering lupa untuk berdoa atau kelelahan, jadi berdoanya ditunda.
Nggak apa-apa, hari ini kita diingatkan lagi untuk bisa belajar dari kisahnya Tuhan Yesus. Karena sekalipun Tuhan Yesus itu sibuk, Tuhan Yesus itu punya banyak pekerjaan, bahkan pergi dari kota ke kota yang jauh untuk memberitakan firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap punya waktu untuk berdoa sama Tuhan Allah. Nah, adik-adik tahu nggak? Kira-kira berdoa itu untuk apa sih? Apakah itu hanya, yang penting kata ibu guru di sekolah sama kakak-kakak di sekolah minggu, katanya kita harus berdoa. Jadi aku berdoa deh. Nah, sini Kak Yulan kasih tahu. Dengerin baik-baik ya. Jadi, tujuan kita berdoa itu supaya kita selalu ingat sama Tuhan setiap hari. Jadi, saat kita ingat Tuhan, kita pengen ngobrol sama Tuhan. Ngobrolnya dengan cara apa? Lewat doa dong. Jadi, saat adik-adik bilang, hari ini aku lelah sekali, aku pengen deh cerita sama Tuhan Yesus. Silakan adik-adik juga bisa menceritakan suasana hati. Misalnya, Kak Yulen lagi senang banget hari ini karena bisa belajar firman Tuhan sama adik-adik. Nah, Kak Yulen ceritain itu juga loh sama Tuhan Yesus, tentunya lewat doa. Jadi, nggak hanya waktu kita sedih aja, atau sedang sakit, atau kita lagi pengen sesuatu. Tapi, kita datang sama Tuhan untuk berdoa kapan saja, saat kita senang, saat kita dapat hadiah dari papa mama, atau kita punya teman baru, atau kita mungkin baru sembuh dari sakit. Kita sampaikan sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku sangat bersyukur karena anak aku bisa punya teman baru, dia baik sekali. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa sampaikan, Tuhan, hari ini aku lelah sekali, tapi aku tetap mau berdoa. Aku ingin ceritakan kalau aku lelah dan aku bersyukur karena aku bisa lalui hari ini dengan tetap sukacita. Gitu ya. Oh iya, Kak Yulen, kalau berdoa itu, misalnya aku nggak berani kalau berdoa sendiri, aku masih belum bisa berdoa sendiri. Aku masih perlu papa mama untuk berdoa. Nggak apa-apa. Jadi, atau kalau saat papa mama sedang sibuk, adik-adik bisa ajak kakak atau adik. Tapi kalau aku yang sendirian di rumah gimana dong? Nggak apa-apa. Kalau kita sendirian, justru di situ kita tahu kalau teman kita adalah Tuhan Yesus. Jadi, saatnya kita berdoa, cerita sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini sendirian. Tuhan, temannya aku ya, supaya aku tidak kesepian. Gitu. Kak Yulian sering loh untuk cerita banyak hal sama Tuhan. Itu menyenangkan sekali. Dan saat kita lelah, ataupun saat senang, semuanya itu dapat membuat kita tetap bersuka cita. Karena kita sudah menceritakan semuanya sama Tuhan kita. Nah, gitu adik-adik. Jadi, mulai hari ini, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, Kak Yulen berharap adik-adik semua semakin rajin untuk berdoa. Tidak hanya berdoa, tetapi juga membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan, Kak Yulen? Nah, adik-adik pernah dengar nggak kalau Tuhan berbicara secara langsung? Hai, Yulen, kamu apa kabar? Tidak pernah kan? Kita tahu kalau Tuhan Yesus itu berbicara melalui firman-Nya dari Alkitab. Jadi, supaya kita bisa dengar Tuhan itu mau ngomong apa sih sama kita. Nah, kita harus baca firman Tuhan, harus baca Alkitab. Jadi, berdoa saja itu tidak cukup. Kita juga pasti harus rajin untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya setiap hari kita bisa selalu bergaul dengan Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai untuk sharingnya. Jadi, sudah waktunya untuk kita berdoa bersama. Oh iya, Kak Yulen mau ingatkan semua adik-adik semuanya
tetap berdoa untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan keluarga, supaya semua tetap semangat, tetap sehat, sekolah dengan lancar, dan melakukan semua aktivitas dengan baik. Nah, kita berdoa ya. Ayo, gimana sikap berdoa yang benar? Duduk yang tegap, dilipat tangannya, boleh juga seperti ini, dan kita berdoa, dan Kak Yulian akan pimpin kita dalam doa ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan lagi. Tuhan, terima kasih sudah ingatkan kami untuk selalu datang kepada Tuhan di dalam doa setiap hari. Tuhan, kalau aku mulai lupa atau aku mulai menunda-nunda untuk berdoa, Tuhan tolong ingatkan aku untuk aku selalu datang berdoa kepada Tuhan. Dan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami semua kesehatan. Tuhan juga menyembuhkan untuk saudara-saudara kami di luar sana yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, oke